Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hani Amahuru dari GPD Antapani Elroy Bandung bersama Radio Maestro menemani Anda untuk kesempatan yang berbahagia ini di mana kita sedang berada di dalam suasana euforia kebangkitan. Kenapa saya katakan euforia kebangkitan? Bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang luar biasa, pengharapan untuk kehidupan yang kekal dan pengharapan untuk kita sementara ada di dunia ini. Untuk mempersiapkan diri, kita melihat bahwa setiap hari ada orang-orang kekasih-kekasih kita mendahului kita. Dan itulah saudara pesan-pesan firman Tuhan supaya sebelum kita pergi, sebelum kita kembali ke tempat yang Tuhan sediakan buat kita, sebelum Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa di surga, mari persiapkan diri dengan satu, yaitu pengharapan ada kebangkitan. Kalian dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan yang dia pernah lihat, yang dia pernah dengar di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dan juga 17 dan Markus pasal yang ke-9. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia saksikan pada saat dia berada di pulau yang gersang, Pulau Patmos. Ayat yang ke-17, sehingga membuat dia tersungkur untuk menyembah, melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan penampakan ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukan lagi seperti kita bayangkan, dia lahir di kandang dalam keadaan yang hina, diselimuti dengan kain lamping. Tetapi kali ini Yohanes melihat di penglihatan bahwa Yesus yang menampakkan diri sebenarnya, dia penuh dengan kemuliaan. Saudara, kita sadar juga apa yang Yesus pernah katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Salah satu ucapan yang dia sampaikan dalam doa, dia katakan, Bapa, supaya kemuliaanku yang kumiliki sebelum dunia ini dijadikan, kemuliaanku di hadapan hadirat-Mu sebelum dunia dijadikan, sehingga membuat kita semakin terpana, terkesima, terkagum-kagum. Lalu kita mengatakan, siapakah Yesus ini? Apakah dia itu hanya waktu 2016 tahun yang lalu lahir dalam keadaan yang hina, kemudian dia mati di kayu salib dan sangat terhina? Tetapi saudara, Yesus memperlihatkan bahwa dia hidup, dan dia memperlihatkan kemuliaannya kepada Yohanes, dan kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan yang dia katakan dalam doa dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5, kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Berarti bahwa Yesus ini sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia sudah ada di hadirat Bapa di sorga, sehingga layaklah kita memanggil dia Tuhan, memanggil dia Allah, memanggil dia Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Saudara, dengan penglihatan ini untuk membuat kita yakin bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebelumnya saudara, Paulus juga pernah menyinggung tentang bagaimana dia mendapatkan hikmat dari Roh Kudus yang membuat dia menulis, mengingatkan, menguatkan orang-orang jemaat di Filipi bahwa inilah hal yang juga patut kita lakukan. Yang pertama, dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dia katakan, yang pertama, ingin mengenal dia. Apakah sudah mengenal dia? Ya, mengenal dia dalam arti kenal dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, di situ dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Dia tidak mengatakan kuasa kematiannya, bukankah mati dulu baru bangkit, tetapi dia mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan kebangkitannya, karena ada pengharapan. Supaya dengan mengenal kuasa kebangkitannya ada pengharapan. Pengharapan untuk apa? Yesus membuktikan ucapannya ketika dia mengatakan dia akan bangkit. Saudara,
setelah dia mati disalib, dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia buktikan ucapannya di dalam Yohanes pasal 5, Yohanes pasal 6, apalagi saudara Yohanes pasal 6 sampai 4 kali dia katakan, aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Itulah yang Yesus katakan, karena dia membuktikan, dia berkata kepada orang-orang di sekitar yang sedang berkerumun menyaksikan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dia membuktikan perkataannya. Dia bangkit, dan benar-benar dia bangkit. Nah, di sorga nanti. Tetapi bagaimanakah dengan pengharapan kita di bumi? Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia katakan, pergilah beritakan Injil, dan segala kuasa ada padaku baik di sorga maupun di bumi. Nah, bukankah di bumi kita juga memerlukan campur tangan Tuhan? Pertama, kita mengenal dia dulu. Dan yang kedua, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa dia menjamin juga apa yang menjadi kekhawatiran kita. Di bagian lain dikatakan, kenapa kamu harus khawatir? Utamakan dulu segala kebenaran. Ya, maka semua yang kita khawatir akan ditambahkan. Itulah, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Kalau kita sakit, kita percaya bahwa dia sanggup. Dia katakan kepada orang yang sakit, pergi dan sembuh. Dia berkata kepada wanita, dosamu sudah diampuni. Percayalah, setiap ucapan Yesus di dalamnya mengandung pengharapan. Dan ucapan Yesus ada mujizat. Kalau kita percaya, kiranya dalam suasana kebangkitan ini, saudara juga boleh mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tetap percaya kepada Yesus. Kalau dia berkata, lihatlah, mari angkatlah mata kita, pandanglah kepada Yesus. Bukan lagi kita melihat dia sebagai mana yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, melihat dia sebagai keluarga yang miskin dari Nazaret, tapi kita melihat dia dalam kapasitasnya sebagai Tuhan yang berkuasa. Kalau kita melihat dia dalam Tuhan, dan mata kita melihat dia Tuhan yang berkuasa, maka apapun masalah yang kita hadapi, persoalan sakit penyakit, masalah-masalah pergumulan dan lain sebagainya, bagi Tuhan itu gampang. Yang penting percaya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa, dia berkuasa, dia mengadakan mujizat. Yang penting adalah percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya akhiri sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.